Yang kedua ya, Pak Laksono, apakah dengan bentuk seperti ini, approach seperti ini, apakah ini juga cocok untuk S2 IKM secara umum, dan mungkin juga ada hal-hal yang nanti terkait dengan kebijakan seperti apa yang kita butuhkan agar berbagai pemikiran yang sudah kita diskusikan dan kita lanjutkan hari ini itu bisa betul-betul operasional di S2 IKM. Saya kembalikan Pak Laksono. Mungkin ada komentar atau tanya, silakan Bu Suryawati. Siapa lagi? Oke, Mas Subsan ya. Oke, Bu Sur dulu ya. Silakan. Saya bilang cocok untuk sebagian S2. Untuk yang fresh graduate mereka perlu memperdalam teori-teori dulu sehingga yang konvensional lebih cocok. Tapi untuk yang sudah bekerja ini sangat-sangat saving time, energy, karena untuk memaksa mereka yang sudah bekerja menulis sesuatu yang sangat panjang lebar itu luar biasa effortnya, dan energinya lebih baik untuk melakukan analisis sintesis dan kemudian menuliskan poin-poin dalam hasil penelitian. Berikutnya untuk Pak Laksono, saya sebetulnya untuk S3 pengen juga melakukan ini. Teman-teman yang brilian di tempat kerja kalau dipaksa untuk nulis secara konvensional, eman-eman waktu dan energinya. Terima kasih. Itu kok melirik saya, kok nggak melirik Bu Ut. Kalau Bu Ut boleh, saya boleh. Saya kira begini Pak Laksono, sudah betul kok meliriknya ke Pak Laksono, karena Pak Laksono ini juga memimpin diskusi di tingkat universitas kan, tentang berbagai inovasi yang bisa dilakukan di tingkat pascasarjana, dan ini memang salah satu inovasi yang nanti akan digulirkan sehingga apa yang kita lakukan tadi seperti kata Pak Mubasir cocok dengan kebijakan yang di atas, karena seperti 3 produk yang kita hasilkan itu kan kita korban dari kebijakan yang di atas karena memang meminta tesis, naskah publikasi dan tesis summary. Nah ini memang effortnya sangat, saya kira sangat berat sebetulnya untuk kita, sehingga ya ini perlu kita gulirkan di berbagai tingkatan juga. Ya, Bu Surya ya, mungkin ini Bu, nanti juga kita bahas sendiri. Oh, nanti siang ada pertemuan S3 juga ya, jam 1 ya. Itu mengenai klinisi itu ya, klinisi yang ke arah apa, exam 2, PPDS 2 dan S3 itu bisa nggak double degree tadi. Ini juga menarik untuk kita bahas ya. Nah, karena kalau untuk klinisi tentunya juga project klinis juga ada Bu ya, Bu ya. Capstone klinik itu ada nggak ya? Mengimplementasi clinical indicator gitu sampai ya, jalan itu juga bisa ya, tidak mudah juga. Oke, Pak Rusman silakan. Mengarah ke ya tadi yang disampaikan, tidak tesis klasik seperti yang mungkin kita sering lakukan, tapi sudah mengarah ke untuk naskah publikasi, publish artikel, terus kemudian juga bentuknya program planning dan evaluation. Kebetulan di Simkes banyak yang seperti itu. Mungkin malah yang menarik karena termasuk juga award tadi yang mungkin Bu U ceritakan. Jadi beberapa kali itu kami memberikan award, ya sebenarnya mungkin tidak namanya award tapi kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa presentasi, mengikuti presentasi di berbagai ya reward kesempatan. Tetapi malah mungkin yang menarik itu tidak mudah untuk mengalokasikan budget untuk kegiatan seperti itu, sehingga mungkin saya sebenarnya tidak tahu menjawab apakah tesis berbentuk capstone ini cocok untuk S2, tapi mungkin malah yang relevan pertanyaannya apakah boleh di S2 IKM itu tesisnya dalam bentuk capstone tadi itu, sehingga ya mungkin dari berbagai segi termasuk juga penganggaran itu juga bisa terus kemudian mensupport aktivitas yang dilakukan. Terus kemudian mungkin yang kedua Bu tadi juga Bu ceritakan ada tesis summary itu, kalau di capstone itu seberapa banyak porsinya atau mungkin di mana letaknya itu tesis summary, karena kemarin pada waktu akreditasi IMIA itu salah satu yang dikomentari juga bahwa di tempat kita itu tesis summary itu ya mungkin hanya sekedar formalitas yang sekedar untuk dipenuhi, tapi setelah
dikoreksi isinya itu ternyata masih amburadul, sehingga mereka merekomendasikan bahwa itu harus serius ya dibuat dengan lebih serius, karena itu mungkin merupakan salah satu inti dari ya aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya mungkin itu saja Bu, terima kasih. Saya jawab yang kedua dulu Pak Lutfan. Memang ada variasinya juga dalam bagaimana guidance untuk membuat summary dari capstone project ya. Ada yang summary seperti summary kita 1000 sampai 1500 word begitu. Tetapi ada juga universitas yang menekankan karena ini lebih berat pada titik kemanfaatan, sehingga pada summary itu adalah stand alone product yang itu diberikan pada tempat kita meneliti, dan dari situ mereka bisa memahami apa yang kita lakukan beserta hasilnya. Jadi ada yang tesis summary-nya itu kalau dilihat dari jumlah halamannya hampir sama. Ada yang 20 halaman tapi di-customize untuk institusi di mana riset itu dilakukan. Ya. Nah, memang pada umumnya sebelum mereka masuk ke capstone project itu ada attachment ke institusi ya, mungkin kita magang itu ya. Tapi kalau saya merasakan magangnya itu titik beratnya lebih pada mahasiswa mempelajari sesuatu, bukan mahasiswa giving sesuatu atau mencoba solving sebuah masalah yang dihadapi di institusi itu ya. Jadi ini mungkin kadar dan tujuan magangnya agak berbeda. Nah, ketika mereka memang engage untuk menyelesaikan masalah tertentu, kemudian hasil akhirnya ini menjadi capstone project-nya. Jadi mungkin ini juga menarik untuk dibahas terpisah Pak Laksono mengenai bagaimana bentuk magang itu. Nah, kalau pertanyaan yang pertama Pak Lutfan, saya kira ini yang paling berhak menjawab memang ketua prodinya. Tetapi sekedar informasi saja, sebetulnya permasalahannya bukan di item budgetnya. Karena kalau fakultas bisa memberikan bantuan pada dosen, artinya prodi bisa memberikan bantuan pada mahasiswa. Ya, jadi lebih pada peruntukan, diskusi peruntukan anggarannya. Ya, dan saya kira itu menarik kalau mulai dianggarkan, toh memang barangkali tidak banyak juga mahasiswa yang dari tesis itu bisa sampai dipresentasikan di forum nasional atau bisa, itu saya kira juga jumlahnya belum banyak. Jadi menarik untuk dieksperimen, ditaruh di dalam budget 2015 saya kira. Ya. Bapak Ibu, maaf tadi saya mencari file ini baru ketemu. Jadi ini saya kira juga menarik dari sisi bagaimana kita, ini sebetulnya lebih terkait dengan penjadwalan. Jadi selama ini kalau seminar hasil ujian tesis itu kan kita ya satu persatu siap ya, satu persatu kita jadwalkan begitu ya. Kalau ini pendekatannya berbeda, jadi ini dalam hari tertentu yang itu sudah fixed date, ini kemudian banyak minat, banyak mahasiswa yang maju, sehingga kemudian waktu dosen itu betul-betul diblok selama mungkin ada 1 minggu atau 2 minggu yang di situ kemudian banyak sekali mahasiswa yang maju, dan kemudian bentuknya menjadi simposium. Satu mahasiswa saya lihat alokasinya di sini 1 jam, jadi 2 jam untuk 2 mahasiswa, dan kemudian ini menjadi sebuah simposium. Ini juga menarik saya kira untuk kita lakukan baik di dalam satu minat tertentu ataupun dalam skala yang lebih besar lagi ya. Nah, kalau kita melihat variasinya, ini kalau di UGM kita sebut minat utama, mungkin di sana disebut concentration ini ya. Ini contoh-contoh barangkali menarik untuk FETP, ini epidemiologi in biostat method. Ini topik-topiknya what is my blood pressure, ya, menarik ya. Judul-judulnya mungkin tidak ditulis dengan cara-cara yang konvensional, jadi menarik juga. Kalau melihat yang health service ya, ini ada leadership management, evaluasi project palliative care, itu juga menarik. Ya, kemudian ini ada yang pakai, ini saya kira data secondary data analisis data sekunder sudah tersedia. Ini bawahnya health system policy, bisa Bapak Ibu lihat.
result based financing on hospital performance. Ya, menarik. Ya, saya kira kalau melihat topik-topiknya sih mungkin range topiknya yang lebih bervariasi ya. Infectious disease ya, saya kira ini hanya contoh-contoh saja. Ya, oke, silakan. Ada lagi komentar, Pak John, silakan. Ya. Terima kasih. Pertama, kalau menjawab apakah tesis berbentuk capstone project cocok untuk S2 IKM, saya mengatakan sangat cocok. Sangat cocok dalam artian apa? Tadi sesudah kita membandingkan antara dua, Bu sudah membandingkan, tadi kan tekanannya capstone itu kan memberi kontribusi development of deliverable. Rasanya itu kalau kita sesuaikan dengan undang-undang, kita kembali, maka kalau kita bicara masalah KKNI itu udah cocok. Yang sisi kita itu kan sebetulnya kalau yang untuk MMR dan lain-lain itu kan arahnya adalah yang praktikal. Nah, yang praktikal ini sendiri itu bukan S1, S2, S3 yang murni teori, tetapi kita lebih kepada yang di sisi kanan. Nah, itu sangat cocok sekali karena apa? Di sini dia memberi kontribusi teori, ilmu, pengembangan ilmunya. Sedangkan di sini itu lebih kepada kebijakan, lebih kepada sesuatu yang bisa diberikan kepada kebijakan, kepada tadi menyambung yang Bu Surya. Itu saya setuju, kita harus mengembangkan sesuai dengan apa yang di bisnis pun ada yang namanya PhD, ada yang namanya DBA. Ini memang untuk praktisi dan kita tidak menghalangi seorang praktisi yang memang dia bisa mengembangkan pada level S3. Sehingga saya setuju Pak Coco untuk kita diskusikan, dibutuhkan untuk dua sisi ini. Dua-duanya kita kembangkan gitu. Walaupun mungkin kita sering mengatakan kita kurang SDM, tapi kita harus mewadahi itu. Tapi kembali ke yang capstone ini sendiri, kebetulan kami baru saja workshop terakhir dari Maksi ya, dari Magister Akuntansi Terapan memang, kemudian dari MM. Kalau MM itu sudah lama dibakukan itu, ya toh. Tapi kalau dari Maksi itu baru. Artinya begini, kalau tadi ada jadwal, itu kami punya jadwal. Februari minggu pertama minggu kedua itu semua pembimbing itu sudah diplot, jadwalnya adalah saya mengambil tanggal hari pertama, ada yang mengambil hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Jadi 2 minggu itu adalah memang benar-benar seminar proposal. Jadi ya semacam simposium itu. Nanti ini sebelumnya ada waktu pembimbingan, kemudian sesudah minggu keberapa lagi itu nanti bersama lagi untuk seminar hasil. Itu juga waktunya sama, sehingga muncullah seperti tadi itu yang di job hopping tadi. Nah itu sudah dilakukan untuk yang MM, tapi hanya bedanya siapa yang memimpin. Kalau ada yang mengatakan kalau untuk yang proposal itu yang menjadi koordinatornya adalah dosen pembimbing. Jadi misalnya saya ada 10 bimbingan, 10 itu maju, tetapi ada mahasiswa dan dosen lain boleh ikut. Tapi begitu nanti seminar hasil itu nanti dosen lain yang ini, tapi saya tetap ikut di situ, tapi hanya itu aja. Tapi artinya bahwa saya setuju sekali untuk itu. Terima kasih. Ini saya kira kalau di IKM bisa kita mulai untuk angkatan 2013 ini. 2013 itu kan Januari ini akhir semester ketiga, yang kita menjanjikan mereka bisa proposal ya. Jadi kalau kita akan mendedikasikan terakhir Januari itu mereka di sana di plot maju. Nanti bagi yang belum, nah kemudian yang belum ini yang mendapat surat peringatan ya. Ini silakan kasih juga. Yang nunggu itu yang ada, yang nunggu itu yang ada, artinya bahwa kemarin terus kalau belum selesai bagaimana? Selesai tidak selesai, kamu duduk
yang ada itu kamu presentasikan. Jadi yang ada presentasikan. Jangan menunggu selesai. Karena kata selesai itu sendiri, itu selesai proposal itu kan sampai benar terakhir. Nah, kamu selesai sampai di mana itu waktu ini harus dipresentasikan, silahkan presentasikan. Jadi harus hadir itu. Jadi kalau saya prinsipnya yang mutu adalah yang ada. Jadi dalam situasi si terbimbing ini bingung, tidak punya apa-apa, itu saya selalu mengatakan Anda dengan saya harus bertemu. Nah, bertemu itu artinya komunikasi, silaturahim. Nah, disitulah yang namanya, walaupun dia bingung, itu tetap yang mutu itu kebingungannya. Nah, disinilah kita itu ngudari, gitu ya, Pak. Ya. Tapi untuk semua mahasiswa baiknya ya seperti itu. Kalau saya prinsipnya. Terima kasih. Terima kasih Pak John. Ya, ini satu hal yang menarik Pak John ya. Kalau saya tadi ini satu project yang capstone itu memang tesis bisa, dan yang menarik memang dari tesis yang ada di lapangan itu selalu banyak yang multidisiplin Pak. Artinya antar dekan ya, antara FKF, dekan FE itu membahas tadi penelitian bersama ini yang multidisiplin, dan kita start dari S2 dulu, mungkin nanti S3 kalau misalnya bisa itu ke sana. Oke, masih ada waktu 5 menit untuk yang topik ini sebelum kita masuk ke isinya ya. Nah, silakan kalau ada yang masih mau komentar. Ya, monggo. Pada saat masuk magang itu bukan berpikiran untuk melihat sistem keseluruhan di rumah sakit, tapi melihat masalah-masalah sehingga bisa ini. Saya kira karena sebetulnya topik-topik MMS sebelumnya itu kan sebetulnya sudah banyak yang seperti itu, Pak Natsir. Jadi apa tadi praktisi yang repot dan sebagainya akan lebih tune in dengan ini. Jadi mungkin itu kalau saya pelaksanaannya nanti lebih enak seperti itu. Dan mungkin tadi di awal yang untuk Prof. Surya mengatakan yang baru lulus fresh dan yang senior, saya kira mungkin fresh pun nanti kalau dengan magang dan melihat masalah mungkin juga bisa tertarik dengan itu, asal dia knowledge-nya untuk pelaksanaan program cukup memadai. Mungkin gitu masukan saya. Makasih. Ya, terima kasih Bu Era. Kira masukan. Jadi mungkin magangnya nanti ya Bu Sasi ya, jadi didesain nantinya ya, dan kita sudah mulai memperbaiki magang ya di MMR ya untuk masuk, sehingga nanti setelah break kita akan khusus ke MMR ya. Saya nggak tahu teman-teman di Promkes atau epidemiologi atau yang lain itu mau tetap diskusi sendiri atau bersama kami, tapi kita akan mencoba untuk bagaimana merealisasikan ini secara langsung tuh. Ya. Antara magang pertama yang sifatnya untuk memahami bagaimana aplikasinya, dengan magang untuk menggali masalahnya, sehingga harapan kita sebetulnya lebih connect gitu antara waktu magang pertama juga sambil melihat masalah. Tapi untuk fresh grade ini memang tidak bisa kita asumsikan mereka bisa diproses dengan cara yang sama. Saya kira ini di S2 mungkin juga pemikiran khusus ya. Selama ini saya kira kita semua memproses fresh grade itu sama dengan yang sudah jadi direktur sekalipun gitu, karena kuliahnya sama, semua prosesnya sama gitu. Saya kira memang kalau akan mengarah begini, memang yang fresh grade ini perlu ada tambahan proses yang berbeda. Jadi kalau akan mengikuti S2 ya ini ada konsekuensi untuk fresh grade yang kesempatan mereka untuk lebih memahami tadi setting institusinya. Pak Mubazir tadi bagaimana seorang mahasiswa juga punya sense of investigation ya, mencari bukti gitu. Nah, sebenarnya selama dosen-dosen itu bisa mengarahkan mahasiswanya untuk mencari bukti yang spesifik, yang menarik untuk proyeknya, saya kira tidak ada masalah. Mungkin saya bayangkan selama ini kesulitannya justru kita dan mahasiswa itu tidak menemukan satu tema yang sama sehingga bisa mendorong mereka meneliti yang bagus gitu. Nah, saya khawatir sedikit kalau capstone itu dilaksanakan, sense of investigation-nya yang jadi lemah, kecuali maksud saya instruktur di lapangannya seorang analik yang kuat, juga dosen juga kuat. Saya kira yang membedakan mengapa orang sekolah di kursus sama di universitas kan adalah investigation skill-nya itu sebenarnya. Jadi mengatakan
saya menyimpulkan seperti ini karena ada bukti seperti ini. Ya, itu maksud saya membedakan orang yang sekolah di universitas sama yang tidak. Kalau yang tidak ya seperti wartawan, saya membuktikan ini karena ada fakta ini gitu. Tapi tidak ada proses hipotesis dan seterusnya. Pak Mubazir, ketika kita mengimplementasikan itu, karena di awal sebetulnya dari sisi scientific inquiry-nya tidak lalu berarti Capstone tidak membutuhkan metode apa-apa dan lalu bisa asal belusuan, asal melihat begitu ya. Tapi toh tidak gitu. Jadi line scientific-nya tetap ada. Hanya saya kira memang ini penekanan yang menarik. Kadang-kadang terlalu mungkin mekanistik ya, sehingga kita tidak merasakan untuk investigasinya itu sendiri, jiwa investigasinya itu sendiri yang ya